Pertanian Universitas Malang. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk kehadiran beliau. Dan Bapak Ibu kami silakan untuk memasuki ruangan. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Tentu hari ini ada dua agenda besar yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian, yaitu peresmian sekretariat organisasi mahasiswa dan juga nanti akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara beberapa mitra kerja dari Fakultas Pertanian. Untuk itu sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu dan yang masih berada di dalam ruangan, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izin kita memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Malang, selamat datang di Fakultas Pertanian, Prof. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus ya, yang kami hormati, dan selamat datang juga para wakil rektor, ketua senat, ketua SPI, yang kami hormati, dekan dan juga wakil dekan Fakultas Pertanian beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu dekan, undangan dan juga pengurus Ormawa organisasi kemahasiswaan Fakultas Pertanian dan seluruh Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentu di hari yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita akan menyaksikan peresmian sekretariat organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian, di mana tentu gedung ini nantinya akan digunakan untuk tempat administrasi, pusat kegiatan informasi dan juga wadah pengembangan mahasiswa di Fakultas Pertanian. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang banyak untuk Fakultas Pertanian.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati mengawali rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, dan sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari bersama kita berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan pada pagi hari ini serta untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin Saudara Amiruddin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, mohon izin untuk memimpin doa dalam ajaran Islam. Bagi yang beragama lain, berkenan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita awali doa ini dengan mengucap Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pada hari ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati untuk bermunajat kepadamu. Ya Ardi, Ya Rasul, di dalam pengawasanmu kami berkumpul di ruang yang penuh dengan rahmat-Mu dalam melaksanakan peresmian Sekretariat Gedung Ormawa Fakultas Pertanian. Dengan ini ya Allah, bukalah pintu hati kami, berikanlah keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah kepada kami,
serta bimbinglah kami. Allahumma la sahla ma ja'alnahu sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami. Jadikan kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami, dan kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kecurangan yang kami lakukan. Ya Allah, berikanlah kami semua yang hadir di sini kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, perkenankanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma fir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajzil qulubina illa alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk dukungan dari Fakultas kepada Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Pertanian, hari ini Fakultas Pertanian menyiapkan fasilitas yang luar biasa yang diperuntukkan untuk Sekretariat Ormawa. Lebih lanjut bersama kita akan mendengarkan sambutan Dekan Fakultas Pertanian yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Fahru Syah SP. Silakan. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Sekolaman Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Nur MSc IPU Asia. Yang kami hormati Ketua Senat Sekolaman Profesor Dr. Amir. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Lambang Subagio, Ibu WR2 Insinyur Kartiningsih PhD, Rektor 3 Profesor Muhammad Bahsyar, WR4 Bapak Dr. Nathaniel Dengan. Yang kami hormati Ketua LP3M ini diwakili, kemudian dari LP3M, kemudian dari Ketua Senat dari Ketua Senat Fakultas Pertanian dan Wakil Ketua Senat Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Hari Suprapto, kemudian Wakil Dekan Bidang 1 Profesor Marsana, Wakil Dekan Bidang 2 Keuangan dan Umum Ibu Dr. Ita Rahmah, kemudian Wakil Dekan 3 Bidang Keuangan Alumni Soehardi PhD, kemudian Koordinator Dr. Pertanian sekali itu masih dilakukan Profesor Marsana, kemudian Koordinator Produksi Magister Pertanian Ibu Dr. Mita Jana, Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Kaperta, Bapak Ibu Kepala Betayu, ada 16 tahun di Kaperta, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Agrotek, Agribisnis, Teknologi Pertanian, kemudian
Pasca Kesehatan dan Dokter, mohon ketinggalan Ketua SPI Profesor Roman itu apa? Padahal saya ngobrol lupa. Ya, kemudian Ketua Musola Raga, para undangan lainnya yang memang tidak saya boleh sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama di tempat ini dan kondisi sehat walafiat sebagai modal dasar kita untuk bisa beraktivitas. Karena tanpa kesehatan yang baik tentu saja semua potensi yang kita miliki tidak akan bisa terpenuhi secara optimal, bahkan kita tidak bisa beraktivitas sama sekali. Jadi syukur adalah bentuk yang harus kita tetap aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan yang baik. Kemudian saya terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Ketua Senat dan semua undangan yang ada pada hari ini yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk dalam rangka peresmian Sekretariat Ormawa. Mahasiswa Fakultas Pertanian merupakan bagian atau komponen dari sivitas akademika selain daripada dosen, tenaga pendidikan dan juga alumni. Peran serta mahasiswa itu sangat penting di dalam mendukung pengembangan Fakultas Pertanian ke depan menjadi fakultas lebih maju dan lebih unggul. Karena itu sinergi, kolaborasi dan bentuk-bentuk lainnya yang bersifat positif sangat diperlukan dalam rangka sama-sama membangun Fakultas Pertanian yang lebih baik. Saya pikir sementara ini kondisi dari Ormawa sendiri terhadap fakultas itu sangat mendukung ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam pelantikan tempoh hari bahwa semua apapun terkait dengan masalah-masalah internal kita harus diselesaikan di dalam fakultas sendiri. Jangan hal-hal yang kecil-kecil yang tidak perlu orang tahu itu dibahas di luar. Selesaikan dulu di dalam. Kalau misalnya tidak diselesaikan, baru kita cari jalan-jalan lain. Seperti itu yang sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya melihat bahwa kegiatan Ormawa itu sangat mendukung kondisivitas di kampus. Dan itu harus kita jaga, harus kita tingkatkan. Karena kita sama-sama ingin Fakultas Pertanian menjadi lebih maju. Kemudian untuk mendukung aktivitas yang lebih baik tersebut tentu saja diperlukan suatu tempat atau ruangan bagi mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa untuk bisa berdiskusi, rapat, menyusun program dan lainnya. Nah, sebagai informasi, sementara ini Ormawa ini bersekretariat di gedung bekas atau barak pembangunan BKF. Jadi saya sempat dulu waktu saya turun di belum pemilihan dekan, ada mungkin pengurus yang lama datang ke saya, Pak, salah satu yang perlu kami minta Bapak penuhi adalah bagaimana sekretariat Ormawa ini bisa dibangun. Nah, karena kita tidak bisa membangun, kenapa di situ kita pindahkan? Mungkin ada beberapa mahasiswa yang keberatan karena mungkin suasananya di ujung dan lebih leluasa di sana untuk bisa beraktivitas dibandingkan gedung yang kita bangun sekarang. Karena di situ gedung itu sudah lama dan ada bangunan satu yang tidak bertingkat dan satu yang bertingkat. Nah, yang satu bertingkat ini sering di lantai atasnya itu sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang lebih besar. Mahasiswanya banyak, kita khawatir terjadi sesuatu. Karena bagaimanapun namanya barak itu tidak dibuat permanen. Kita takut terjadi sesuatu, misalnya runtuh atau rubuh yang nantinya menyebabkan misalnya kecelakaan, bahkan bisa meninggal dunia. Makanya ketika saya baru dilantik, salah satu yang paling penting yang saya ingat daripada didatangi mahasiswa ketua pengurus Ormawa waktu itu BEM yang lama kalau nggak salah itu beberapa orang ketemu saya untuk menyuarakan aspirasi itu. Cuma yang belum itu adalah tentang parkir. Nanti Pak Rektor bantu kita gimana caranya parkir ini jadi satu masalah. Karena kalau parkir ingat dulu sejak dulu kita kuliah dulu yang ada parkir sana. Hanya tambahan di sini sedikit yang karena sangat parkir salah satu kendala kita saat ini. Seandainya bisa terbangun parkir itu bertingkat seperti di Brawijaya, saya ingat waktu awal kuliah parkir itu sangat berdasarkan. Bahkan kalau kita ingin parkir naik motor aja, karena kita pegang sapamnya yang nyesel motor tutup penuh, tapi kita datang kita datang, Pak ada Pak, nah dengan membawa kerupuk amplang aja. Makanya Dr. Surya, oh ini nyogok, saya bukan nyogok, kerupuk kan? Kerupuk mau diajukan mana? Karena mau amplang satu bungkus, kasih sapam, kita selalu tersedia parkir. Karena penuh tetap ada, itu datang penuh Pak. Oh
Pak Farouk langsung masuk gitu. Jadi memang silaturahmi ini perlu sekali. Walaupun hanya nilainya 20.000, tapi ternyata dapat fasilitas parkir pasti. Nah, ketika sudah dibangun parkir bertingkat, semua motor pindah situ, lapang semuanya. Parkir bertingkat. Nah, itu yang harapan kami ke depan, bagaimana mencari pendanaan ini, paling tidak dibangun kanan di lereng ya, parkirnya tuh ke bawah, jadi bukan ke atas, ke bawah. Nanti hujan masuk dari sini turunnya lewat di bawah gunung gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kami ke depannya. Ini hanya harapan, tapi harapan ini mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan dengan berbagai upaya. Nah, gedung yang ada ini itu sebenarnya ada bangunan, tapi belum disekat-sekat, masih dalam bentuk kosong seperti ini. Karena itu sekarang kita bangun satu ruangan untuk rapat bersama, jadi nanti mereka bergantian menggunakannya. Nanti makanya sebuah waktu itu saya sampaikan, tolong salah satu bergantian menjadi semacam mentata penggunaannya, jadi jangan sampai berbenturan. Kemudian ada 6 ruangan yang nanti akan ditempati 6 ormawa, 1 BEM, 1 DPM, dan 4 untuk ormawa dari himpunan jurusan S1. Nah, berarti masih ada beberapa sebenarnya yang belum, seperti himpunan mahasiswa pasca sarjana, himpunan mahasiswa doktor, kemudian dari Masola Al-Akhlak, dan juga dari unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini yang belum, tapi bersabar aja dan berdoa supaya nanti ke depan bisa dibangunkan. Kita berharap semuanya ini dari hibah sebenarnya. Kalau dari fakultas kayaknya berat untuk membangun saat ini. Ya, kemudian untuk itu, nah gedung yang nanti akan dibongkar, rencananya setelah ini ditempati, gedung yang selama ini dipakai barak itu nanti kita bongkar sebagian. Ada satu gedung yang masih dipertahankan untuk kegiatan bank sampah dan juga untuk semacam tempat pembelajaran bagi siswa-siswa SD, TK ataupun SMA yang nanti akan belajar mengolah sampah. Jadi kita nanti dengan menggunakan bahan bekas tadi, kita coba bangun unit pengolahan sampahnya. Kita bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk setiap saat secara berkala siswa-siswa atau TK, SD, SMP itu kita tarik sana. Nanti kita benahi dengan membuat kolam untuk tempat berfoto dan sebagainya. Harapan kita, kalau kita minta bantuan tanpa bangunan yang ada, maka sangat sulit minta bantuan itu. Pengalaman kita biasanya kita bangun dulu seadanya, nanti kita operasionalkan bisa jalan. Nah, dengan itu nanti kita bisa menjual itu nanti ke dinas-dinas, datangi dinas lingkungan hidup Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan seterusnya. Itu yang nanti akan kita nanti setelah ini mungkin dalam beberapa hari minta tolong mau bisa pindah sesuai dengan yang kita sudah tentukan, supaya gedung itu nanti bangunan yang ada itu kita akan bongkar sebagai kayu yang masih baik akan kita gunakan untuk unit pengolahan sampah. Saya kira berkaitan itu maka bangunan-bangunan ini sangat penting dan mereka menunjang aktivitas kemahasiswaan, dan ini terus kita usahakan untuk dibenahi. Untuk sementara AC-nya masih belum datang, masih kita menggunakan kipas angin. Jadi tapi tidak apa-apa, saya lihat itu sudah cukup untuk sementara ditempati. Nanti mudah-mudahan karena kita ada juga penganggaran untuk AC, ini pengadaan AC dari BPPN, insyaallah nanti ada ditempati AC. Jadi seperti itu. Kemudian saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa tujuan daripada sekretariat ini adalah bagaimana membuat mahasiswa bisa nyaman bekerja, bisa diskusi rapat dan seterusnya, dan memberikan pikiran-pikiran yang positif, saran-saran positif kepada fakultas. Kita bersama-sama membangun fakultas ini menjadi lebih besar ya, lebih maju dan lebih unggul. Saya harapkan saya begitu. Jadi kemudian selanjutnya saya mohon kepada Pak Rektor, nanti pada saatnya nanti akan menyampaikan sambutan dan juga akan meresmikan penggunaan mungkin ruangan sekitarnya di bawah. Jadi kita akan keluar gedung dulu di bawah. Tadinya mau acara di tempat itu tapi terlalu sempit, jadi tidak cukup untuk menampung banyak orang. Tapi selain kita di sana akan sama-sama meresmikan ruangan itu. Sebelum saya masuk sambutan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang lama ini dikomandai oleh WD3 Pak Suhardi, ya, didukung oleh koordinator tata usaha Pak Anton, Kasub kemahasiswaan Pak Halim, kemudian BMN Bu Ineke, yang dan tim seluruh tim lainnya yang sudah berjuang. Bahkan tadi malam saya masih lihat informasi ke kampus melengkapi hal yang kurang.
dan hari-hari libur pun tetap datang hari Sabtu Minggu kemarin belajar di sini. Jadi saya mengapresiasi semua kerja keras semuanya. Insya Allah nanti Bapak Rosmian Mama ini bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan pertanyaannya untuk Pak Abdul selaku dekan yang tentu telah menyampaikan laporan dan program di mana nantinya menjadikan Fakultas Pertanian menjadi fakultas yang unggul. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Fakultas Pertanian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peran universitas terhadap organisasi kemahasiswaan sangat penting dalam pengembangan mahasiswa secara akademik. Untuk itu bersama kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Norman sekaligus meresmikan sekretariat organisasi kemahasiswaan Fakultas Pertanian yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul MSI IB Asia Engineering disilakan dan kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Munawwarman, Profesor Dr. Tadi disebut padekanmu titik Muhammad Amir Mas Rohim yang sudah hadir bersama kita. Tepuk tangan untuk Ketua Senat. Zaman-zaman dulu mana ada Ketua Senat Universitas hadir hanya untuk peresmian syariat formal. Ini beliau hadir bersama kita. Terima kasih. Yang saya hormati tadi yang kelupaan dan tidak ingin dilupakan Ketua SPI Profesor Titik juga kan Muhammad Nur. Terima kasih sudah membersamai. Kemudian yang saya hormati para wakil rektor. Ini acara juga organisasi acara kemahasiswaan yang wakil rektor yang full lengkap hadir. Tepuk tangan untuk para wakil rektor. Wakil Rektor 1 Bapak Bambang Subagio, Wakil Rektor 2 Bu Sukartingsi PSD, Wakil Rektor 3 yang selalu bersemangat Profesor Komad Basah, dan Wakil Rektor 4 yang selalu tampil beda hari ini pada yang saya hormati tentunya yang punya hajat ini ya, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Haji Fahrul Shah MP. Hari ini Pak Dekan pakai baju batik, terlihat sangat simpatik. Bukan untuk Pak Dekan. Tentu bersama para wakil dekan ya, Wakil Dekan 1 Prof. Marasana, Wakil Dekan 2 Bu Miftah Rahmah, Dr. Miftah Rahmah, dan Wakil Dekan 3 Pak Suhardi PSD. Tentu bersama Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium di lingkungan Fakultas Pertanian. Apresiasi dukungan juga pimpinan unit kerja yang hadir membersamai pada hari ini. Hadir bersama Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Prof. Bahri Arifin, kemudian para wakil dekan ya yang hadir. Nggak ada catatan di sini. Kalau Pak Dekan tadi banyak catatan. Wakil Dekan 3 Ekonomi Pak Dr. Rian, kemudian Wakil Dekan 3 MIPA Bu Prof. Dana, dan Wakil Dekan Perikanan Kelautan Dr. Irwan Ritona, kemudian Wakil Dekan Farmasi bukan ya, Bati Amin ya,
Kemudian ada lagi mewakili fakultas. Oh, tidak kelihatan tidak. Dr. Muhammad Sultan, Wakil Dekan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian tentu bersama di Kepala Sekretariat, mohon maaf ya, ada Pak Bambang Wakil Repik. Sekarang sih? Oke, sudah sama ya. Sekarang apa? Perputaran jabatan cukup cepat di universitas. Jadi kadang kemarin di mana, sekarang di EPI, kemarin Sospo, sekarang bagian kerjasama juga Bu Nopi ya. Kemudian tentu tadi semua program studi, baik program studi S1, S2, S3, Fakultas Pertanian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian para guru besar, tadi juga Ketua Senat ya. Mas Pak Ketua Senat? Staris yang hadir. Pak Adi Starisnya siapa? Pak Adi Supranto. Wah ya, baru kelihatan. Karena kalau baju putih hampir sama mukanya, ganteng semua. Kemudian yang secara khusus yang hari ini punya momen yang sangat penting, organisasi kemahasiswaan di Fakultas Pertanian, Ketua DPM, kemudian Ketua BEM beserta seluruh anggota ya, maupun ada UKM apa hima himpunan mahasiswa jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian, serta Bapak Ibu semua dan para mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini hadir dalam sebuah momen yang sangat penting, peresmian karya organisasi kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan secara khusus bagi Ketua BEM maupun Ketua DPM, baik itu Saudara Rifki Al-Kausar sebagai Ketua DPM maupun Saudara Alwi Siam Daud ya. Mana Alwi? Oh, mau kiri kemana Ketua BEM? Oh, KKN ya. Tentu ini sesuatu event kalau mau dikatakan jarang. Sampai peresmian aja pimpinan universitas melakukan sebuah penguatan momen ini. Dan ini sebetulnya yang kedua, peresmian sekretariat Ormawa di lingkungan umum. Pertama di Fakultas Hukum, tapi terus terang rektor hadir baru ini di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Kemarin siapa ya di Fakultas Hukum yang mewakili? WR juga ada ya? Nah, mungkin lucky time-nya, keberuntungannya Fakultas Pertanian, organisasi kemahasiswaannya insya Allah diberikan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya tidak pengen panjang lebar tentang organisasi kemahasiswaan, kenapa pentingnya sekalian tadi Bapak Dekan sudah panjang lebar gitu ya. Jadi nggak perlu sebetulnya. Intinya apa? Bapak Dekan beserta seluruh jajaran mempunyai komitmen bagaimana membangun sebuah kapasitas organisasi kemahasiswaan itu menjadi bagian penting di dalam penguatan lembaga, menguatkan Fakultas Pertanian, bersinergi dengan kebersamaan. Bukan sebaliknya, organisasi kemahasiswaan menjadi sebuah tempat untuk mengkritisi saja. Kita tidak alergi dengan sebuah kritik. Bagi saya, rektor, kritik adalah indikator benchmarking untuk kemajuan. Tanpa kritik berarti no tension, tidak ada tensi dari mahasiswa. Justru bentuk perhatian adalah kritik. Tapi kritik sebagai kaum intelektual, apalagi yang bermoral, beretika, tentu ada sebuah prosesnya. Tidak mesti dilakukan melalui demo, apalagi secara anarkis, apalagi melalui
sebuah statement yang tidak terkoreksi. Nah, jadi tentu kehadiran organisasi mahasiswa di bidang pertanian bisa bersinergi tentunya dengan para pimpinan di Fakultas Pertanian untuk membangun kebersamaan. Kedua, tujuan organisasi kemahasiswaan adalah pertama tentu untuk membangun karakter leadership mahasiswa, sehingga tidak saja mahasiswa itu memiliki intelektual, pengetahuan yang tinggi, juga beriman dan bertakwa, tapi memiliki leadership management, sehingga pada saat nanti sudah lulus sarjana siap, bukan siap jadi pekerja, siap menjadi pemimpin. Banyak yang menjadi pemimpin, pejabat itu karena pada saat mahasiswa berorganisasi. Ini media yang jarang dimanfaatkan oleh mahasiswa pada umumnya, karena banyak mahasiswa hanya menjadi mahasiswa hanya untuk menjadi sarjana. Nah, padahal organisasi mahasiswa selain leadership management bisa meningkatkan kemampuan capacity building dari masing-masing secara personal maupun secara kelembagaan mahasiswa. Nah, oleh karenanya tentu ini perlu terarah, ya, sehingga saya yakin di Fakultas Pertanian bersama DPM, mahasiswa Fakultas Pertanian tentu segala sesuatunya selalu terkoordinasi dan terkomunikasi dengan pimpinan fakultas, baik kepada dekan maupun melalui wakil dekan 3. Nah, sehingga apa? Benar-benar output dari sebuah organisasi kemahasiswaan ini benar-benar memang bisa terlihat output dan capaiannya. Kalau perlu menunjukkan prestasi dengan semua organisasi yang ada di bawahnya, termasuk melalui himpunan mahasiswa jurusan, melalui prestasi akademik mahasiswa. Secara skill maupun non skill, tentu ini juga yang kita harapkan dari semua organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah. Lebih banyak penting kita tunjukkan prestasi daripada apa? Eksistensi diri. Ini kadang-kadang kita selalu makan momen yang tidak pas. Terus terang, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa khususnya, mendatangkan presiden sebenarnya bukan masalah bagi rektor. Mendatangkan pejabat penting sekalipun tidak masalah. Justru yang saya khawatirkan apa? Kita tidak mampu menghormati tamu kita dengan baik. Justru kita menunjukkan eksistensi diri yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Kita membawa pejabat penting, apalagi selevel menteri maupun presiden, wakil presiden, pasti outputnya untuk menguatkan dan memajukan Universitas Muhammadiyah termasuk fakultas. Tapi ada kepentingan lain yang kita tidak pahami, bahkan kita mungkin disusupi oleh kepentingan orang lain, baik secara politik maupun non politik, yang menggagalkan tujuan yang lebih besar bagi kita, melalui ekspos diri lah, melalui kritik lah, melalui pemasangan spanduk lah. Terus terang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa khususnya, 2 kali gagal akhirnya Presiden RI Pak Jokowi Unmul, gara-gara hanya karena isu Unmul tidak aman, gara-gara ada aksi mahasiswa yang saya yakin bukan karena mahasiswa kita, tapi disusupi oleh kepentingan eksternal yang mungkin tidak ingin Unmul maju. Ke depan kita harus saling menguatkan dan saling berkomunikasi. Kalau kita sama-sama punya tujuan yang sama, komitmen sama, dan bisa menjaga bersama, tahun ini pun sangat mungkin presiden, menteri hadir di Unmul. Ini yang kadang-kadang yang membuat saya kadang-kadang berjuang menjadi pesimis untuk menghadirkan orang-orang penting, karena kita punya agenda yang ternyata berbeda persepsi yang berbeda. Tapi ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita. Sebetulnya kapan kita harus menunjukkan diri, kapan kita harus
mengkritisi tentu ada timingnya yang pas, bukan pada setiap momen. Jadi kembali ini tentu hadirnya semua organisasi mahasiswa tentu benar-benar sesuai yang kita harapkan. Saya sebagai rektor tentu tidak alergi terhadap mimbar akademis, kebebasan akademis berpikir. Itu justru menjadi sebuah, tadi saya bilang menjadi semakin untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Tapi sebelum bicara tentu punya data, punya etika menyampaikan, dan karakter moral yang juga harus kita kuatkan ke depannya. Ini tentu menjadi tantangan kita ke depan seluruh sivitas akademik, karena bukan hanya mahasiswa, dosen juga ada yang tidak punya visi yang sama di dalam melihat sebuah kemajuan sebuah lembaga, dan tidak semua melihat dari sisi visi yang sama untuk membangun Unmul. Kadang lebih mementingkan sebuah pemikiran persepsi pribadi yang diperjuangkan untuk orang lain. Jadi ini menjadi catatan penting hadirnya kembali lagi organisasi kemahasiswaan, sekalian kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan di Fakultas Pertanian ini benar-benar menghasilkan tadi prestasi capaian. Zaman saya kuliah mungkin kalau lalu, kadang-kadang kalau Genjet ini bilang yang dulu kita mungkin boro-boro punya sekalian, tapi kalau Genjet sekarang ngomongnya apa? Kan masa lalu apa? Beda dong sekarang, kan gitu. Justru sekarang kepada rekan memfasilitasi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah starting point untuk menunjukkan prestasi bagi mahasiswa Fakultas Pertanian. Tepuk tangan untuk mahasiswa. Saya pikir tidak mesti harus seperti apa. Kadang-kadang tadi mungkin belum berhasil dan sebagainya. Sebenarnya tentang kadang sebuah capaian tidak mesti fasilitasi, tapi yang penting adalah motivasi. Sehingga Anda semua khususnya adik-adik mahasiswa berorganisasi tergantung pada niat dan motivasinya. Kalau untuk ingin meningkatkan kapasitas diri menjadi pemimpin, insya Allah menjadi pemimpin. Tapi motivasinya hanya untuk menjadi apa kata orang itu, mencari tempat untuk eksistensi diri, Anda bukan siapa-siapa ke depannya. Jadi belajar membangun komunikasi ini menjadi penting untuk adik-adik semua. Saya pikir Fakultas Pertanian dengan semua infrastruktur dan sarananya yang mega tentu sudah sangat tepat memberikan fasilitasi ruang untuk organisasi kemahasiswaannya, sehingga mahasiswa punya tempat untuk beraktivitas, dan tentu tempat ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang kalau sudah punya tempat seperti Unmul, OR3 akan evaluasi student center, harusnya untuk tempat meningkatkan kapasitas, skill dan sebagainya, tapi digunakan untuk tidur dan sebagainya. Yang ada apa? Tidak terpelihara. Insyaallah pemeliharaannya tentu selain dari fakultas untuk sekalian ini tentu ada komitmen dari adik-adik dari BEM maupun BPM semuanya untuk memelihara. Jauh itu lebih berarti karena ada sense belong dari adik-adik mahasiswa. Kalau punya sense belong, kita tidak mengharap orang lain memfasilitasi diri kita, bahkan kita termotivasi untuk membiayai sendiri. Ini kalau saya ya. Tapi kalau kita selalu memang mengharapkan orang lain, itu menjadi barrier kita untuk maju. Nah, saya pikir mahasiswa tentu bisa berkreasi, tidak tergantung dari fakultas, sebetulnya bisa memfasilitasi pengembangan sekaliannya, tentu dengan semua unit kerja skill kemahasiswaan ya yang ada di Fakultas Pertanian. Masih ada lahan kita di L2 yang belum terekspos, maksudnya potensinya. Saya pikir dengan adik-adik mahasiswa mampu untuk mengembangkannya, termasuk tadi baik prestasi akademik maupun non akademik. Tempat sudah bagus misalnya, walaupun saya belum lihat lah sebagus apa gitu. Walaupun tadi Pak Dekan berharap
soal parkir dan sebagainya. Mau dibangun 10 lantai, kadang-kadang kita ini sudah dibangun fasilitas nggak mau ke atas, kejauhan ya. Ada gedung tingkat ruang kuliah di atas, kalau bisa jangan yang tua-tua di atas ya, sudah mau kaki kan gitu. Kami yang bobok aja karena sudah berumur gitu ya. Ini yang saya maksudkan, tergantung konsep berpikir. Semakin kita melemahkan, kami Tuhan susah naik ke lantai 3, maka semakin lemah kita. Tapi kalau berpikir kebalikan, aku biar tua lantai 5 pun akan kunaikin. Gitu. Tangan itu bagus. Jadi saya pikir tanpa Tarian pun BEM dan DPM Paperta tentu menunjukkan prestasi, apalagi sekarang dengan Stariat yang sudah representatif. Tadi Badekan akan dilengkapi dengan AC dan sebagainya, mungkin akan dilengkapi apalagi lah di situ oleh Badekan ya. Tinggal kita bekerja, kita menunjukkan prestasi, beraktivitas. Jangan sampai juga ada gedung tapi tidak ada aktivitas, salah juga. Tapi jangan juga over aktivitas. Jam 12 belum selesai juga, jam 2 belum selesai juga. Ini aktivitas apa ini? Kan begitu ya. Tapi tetap terkontrol dan selalu ada koordinasi dengan khususnya Pak WD3. Apalagi kita sekarang ini sangat sensitif. Kegiatan malam, apalagi namanya mahasiswa, sangat resisten terhadap hal-hal yang indikasi adanya tadi pelecehan dan sebagainya. Tadinya awalnya mulanya biasa saja katanya, airnya enak juga, kan repot ini. Nah jadi kalau bisa dihindari, bisa dibatasi. Jadi jangan salah persepsi. Pak WD3 diprotes sekarang, kenapa mahasiswa tidak boleh beraktivitas malam? Yang Anda lihat adalah backgroundnya, kenapa, alasannya. Justru kita menghindari. Kalau sudah kejadian, siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya? Ya enggak. Tapi kalau ada aktivitas dan jelas ada pertanggungjawabannya, kita akan setujui. Jadi namanya membatasi bukan meniadakan, paham ya? Membatasi bukan meniadakan. Kadang-kadang bahasa ini tidak dipahami. Bagaimana mau maju kita? Membatasi kalau ada kegiatan yang tidak jelas outputnya. Kegiatan sudah selesai, komitmennya sampai jam 10, sampai jam 12 belum pulang-pulang ngapain? Nah ini yang penting, komitmen. Kalau kita komitmen pada diri, insyaallah adik-adik mahasiswa cepat lulus dari sarjana, cepat menunjukkan apa manfaatnya bagi masyarakat, bekerja atau menghasilkan pekerjaan. Dan satu lagi yang menjadi kadang-kadang bagi kita yang aktif mahasiswa di organisasi mahasiswa, tunjukkan walaupun berorganisasi tetap lulus tepat waktu. Ya, itu jadi komitmen. Saya pikir justru organisasi kalau saya bisa memanfaatkan hubungan kedekatan dengan dosen, ada value, bukannya malah memperlambat status sampai maksimal 7 tahun. Ya, nah jadi tunjukkan walaupun saya ketua BEM, sekretaris BEM, ketua DPM, saya menjadi contoh lulus tepat waktu. Saya pikir itu. Sekali lagi selamat kepada tentu seluruh sivitas Fakultas Pertanian, khususnya BEM dan DPM, Fakultas Pertanian yang sudah memiliki Stariat organisasi kemahasiswaan. Tunjukkan dengan Stariat organisasi kemahasiswaan, maka BEM dan DPM Fakultas Pertanian bisa menunjukkan prestasi lebih dibandingkan fakultas lainnya yang tidak punya sekretariat. Itu benchmarking Anda. Oke, dan peluang itu banyak. Itu yang dibangun komunikasi. Jangan berpikir sendiri, apalagi berpikir yang kemana-mana. Terlalu banyak ngejas, terlalu banyak isu, apalagi hoax, mempengaruhi energi habis. Program tidak ada,
walaupun program lupa dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan, terlalu habis energi hanya berkonfrontasi, hanya berpolemik. Saya pikir hadirnya BEM, DPM, Paperta untuk mendukung tentu kemajuan Fakultas Pertanian Unmul ke depannya. Dan tentu sebagai dekan dan para wakil dekan dan seluruh pimpinan di lingkungan pertanian tentu juga bisa merespon dari semua komunikasi yang dibangun oleh Badan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Pertanian. Dengan sinergi, insya Allah Paperta maju, terus melaju, berprestasi, dan menunjukkan kebanggaan Paperta berdampak untuk kemajuan Universitas Munawar. Mungkin ini saya sampaikan dengan sama-sama, misalkan di sini ya, oh di sana nanti ya, jadi statement resminya di sana aja. Kalau gitu saya kasih pantun aja. Mentari terbit menyinari rimba, burung berkicau penuh dengan irama. Mari bersama kita berkarya, majukan Unmul lewat organisasi mahasiswa. Mentari pagi bersinar cerah, daun berembun di waktu pagi. Mari jaga sekalian BEM Paperta dengan amanah untuk memajukan Unmul dan terus bersinergi. Padi menguning di ladang subur, tanda panen akan segera tiba. Dengan bismillah dan tekad yang jujur, Ormawa Paperta Unmul akan resmi nanti kita buka. Jalan-jalan ke Fakultas Pertanian, jangan lupa membawa aura kasih. Maju terus pertanian, saya ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tangan yang meriah untuk Rektor Universitas Warna. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menuju ke lantai 1 tempat peresmian Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan. Untuk itu kami mengundang Rektor, para Wakil Rektor, Ketua SPI, dan juga Bapak Ibu Dekan yang hadir, Wakil Dekan untuk bergabung di depan. Ketua Senat dan Senat dari Fakultas Pertanian yang dapat bergabung. Ya, buat untuk pengurus Ormawa boleh bergabung berfoto jongkok ya, karena masih muda-muda jadi masih aman. Jadi kalau jongkok berarti masih muda, seperti itu ya. Baik. Iya, izin Bapak Ibu di teman ketiga berikan senyuman terbaik 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 3. Boleh salam semangat untuk kita semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam unggul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada salam Paperta ya Pak Dekan? Atau belum ada? Baru mau diciptakan. Baik, Bapak Ibu boleh kita bergeser ke lantai 1 untuk peresmian gedung Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Pertanian.